Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raini Nurhaida dengan NIM 205180140, mahasiswi Ilmu Hukum dari Universitas Tarumanagara. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai sistem peradilan pidana, alat bukti, dan hak korban. Pada pembahasan pertama, saya akan membahas mengenai sistem peradilan pidana. Pendekatan hukum dan ketertiban di dalam praktik telah mengalami kegagalan, terutama dalam menekan angka kriminalitas, terutama di negara Amerika Serikat, sehingga timbulnya gagasan bahwa pendekatan sistem mekanisme administrasi peradilan pidana, pendekatan dalam teori kriminologi dan prevensi kejahatan dikenal sebagai criminal justice system model. Istilah criminal justice system atau sistem peradilan pidana kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem. Remington dan Ohim mengemukakan bahwa criminal justice system dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi, dan sikap atau tingkah laku sosial. Tujuan dari dibentuknya sistem peradilan pidana yaitu yang pertama, untuk mencegah masyarakat agar tidak menjadi korban kejahatan. Yang kedua, untuk menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat merasa puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah akan dipidana. Yang ketiga yaitu mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan suatu tindak pidana tidak mengulangi kejahatannya kembali. Ada beberapa nilai-nilai yang melandasi crime control model. Yang pertama yaitu tindakan represif terhadap suatu tindak kriminal merupakan fungsi terpenting dari suatu proses peradilan. Yang kedua, perhatian utama harus ditujukan kepada efisiensi dari suatu penegakan hukum untuk menyeleksi tersangka, menetapkan kesalahannya, dan menjamin atau melindungi hak tersangka dalam proses peradilannya. Yang ketiga yaitu proses kriminal penegakan hukum harus dilaksanakan atau dilakukan berlandaskan prinsip cepat dan tepat, dan model yang dapat mendukung proses penegakan hukum tersebut adalah harus model administratif dan menyerupai model manajerial. Yang keempat yaitu asas praduga bersalah atau presumption of guilt akan menyebabkan sistem ini dilaksanakan secara efisien. Dan yang kelima yaitu proses penegakan hukum harus menitik beratkan kepada kualitas temuan-temuan fakta administratif, oleh karena temuan tersebut akan membawa ke arah yang pertama, membebaskan seseorang tersangka dari penuntutan, atau yang kedua, kesediaan tersangka menyatakan dirinya bersalah atau plead of guilt. Ada beberapa jangka waktu penahanan di dalam sistem peradilan pidana. Yang pertama yaitu kepentingan penyidikan 20 hari dapat diperpanjang oleh PU 40 hari. Yang kedua yaitu kepentingan penuntutan 30 hari dapat diperpanjang oleh KPN 30 hari. Yang ketiga yaitu kepentingan pemeriksaan sidang 30 hari dapat diperpanjang oleh KPN 60 hari. Yang keempat yaitu kepentingan pemeriksaan banding 30 hari dapat diperpanjang oleh KPT 60 hari. Yang kelima yaitu kepentingan pemeriksaan kasasi yaitu 50 hari dapat diperpanjang oleh KMA 60 hari, dan yang keenam yaitu masih dapat diperpanjang 2 kali 30 hari jika terdapat alasan yang patut dan tidak dapat dihindari. Hal ini diatur di dalam pasal 29 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pada pemaparan selanjutnya di dalam materi hukum pidana ini saya akan membahas mengenai alat bukti dan hak korban. Menurut Fahmi Mellen, ilmu hukum acara pidana berarti ilmu yang mempelajari tentang peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara karena adanya dugaan tentang terjadinya pelanggaran undang-undang pidana. Hukum acara pidana memiliki ruang lingkup yang lebih sempit, yaitu dimulai dari mencari kebenaran, penyelidikan dan penyidikan, dan terakhir yaitu pelaksanaan pidana atau eksekusi oleh jaksa. Dengan hal ini, menurut pendapat Andi Hamzah, ada 3 tujuan hukum acara pidana. Yang pertama yaitu menemukan dan mencari kebenaran, yang kedua yaitu pemberian keputusan oleh hakim, dan yang terakhir adalah pelaksanaan keputusan. Ada beberapa ilmu yang membantu prosedur jalannya hukum acara pidana agar terlaksana dengan baik. Yang pertama yaitu ilmu logika, ilmu psikologis, ilmu kriminologi, ilmu kriminalistik, dan ilmu psikiatri. Apa sih tujuan dibentuknya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu?
Jawabannya yang pertama yaitu perlindungan atas harkat dan martabatnya manusia. Yang kedua yaitu perlindungan atas kepentingan hukum dan pemerintahan. Yang ketiga yaitu kodifikasi dan unifikasi hukum acara pidana. Yang keempat yaitu mencapai kesatuan sikap dan tindakan aparat penegak hukum. Dan yang kelima, yang terakhir yaitu mewujudkan hukum acara pidana yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ada beberapa tujuan hukum acara pidana. Yang pertama, suatu kebenaran material, yaitu kebenaran hakiki dan lengkap dari suatu perkara pidana melalui penerapan ketentuan hukum acara pidana secara tepat dan jujur. Yang kedua, yaitu menentukan subjek hukum berdasarkan alat bukti yang sah hingga dapat didakwa melakukan suatu tindak pidana. Yang ketiga, yaitu menggariskan suatu pemeriksaan dan putusan pengadilan agar dapat ditentukan apakah suatu tindak pidana telah terbukti dilakukan oleh yang telah didakwakan itu. Apa itu pembuktian di dalam hukum acara pidana? Pembuktian merupakan penelitian dan penggunaan nalar atau akal sehat terhadap semua keadaan atau keterangan untuk mendapatkan kepastian bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan terdakwa memang bersalah melakukan suatu tindak pidana tersebut. Ada beberapa alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana yang mana diatur di dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang pertama yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Pengertian saksi diatur di dalam pasal 1 ayat 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang di dalamnya menjelaskan mengenai saksi yaitu orang yang dapat memberi keterangan tentang suatu perkara pidana berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dan dialaminya. Menjadi saksi adalah kewajiban hukum yang harus dilaksanakan untuk berjalannya keadilan dan kebenaran di dalam hukum pidana. Ada asas yang berkaitan dengan saksi yang ada di dalam hukum pidana, yaitu asas unus testis nullus testis, yang artinya satu saksi bukanlah saksi. Arti dari satu saksi bukan saksi maksudnya adalah kesaksian tidak dapat diterima apabila hanya ada satu orang saksi. Saksi harus sekurang-kurangnya 2 orang atau lebih, namun jika ada satu saksi saja maka tidak dapat dikatakan sebagai saksi. Ada beberapa saksi yang dikecualikan di dalam hukum acara pidana, diantaranya yaitu mempunyai hubungan darah atau kekeluargaan oleh terdakwa. Yang kedua yaitu karena kerjaan atau jabatan yang mewajibkan harus menjaga rahasia. Yang ketiga yaitu anak yang di bawah umur dan orang yang hilang akal. Di pemaparan sebelumnya, saya sempat menyinggung mengenai keterangan ahli. Keterangan ahli ini diatur di dalam pasal 1/28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menyatakan bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan seseorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat keterangan suatu perkara pidana. Keterangan ahli memiliki sifat hanya ada pada sidang berlangsung saja di depan persidangan dan ataupun surat atau laporan tertulis yang diminta oleh penyidik. Apa sih definisi tersangka dan terdakwa itu? Tersangka adalah seorang yang karena perbuatan atau keadaan berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Sedangkan terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di depan sidang pengadilan. Tersangka dan terdakwa diberikan seperangkat hak-hak oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mulai dari pasal 50 sampai dengan pasal 68 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hak-hak tersebut meliputi sebagai berikut. Yang pertama yaitu hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan, dan diadili. Hal ini diatur dalam pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang kedua yaitu hak untuk mengetahui dengan jelas apa bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan. Hal ini diatur di dalam pasal 51 butir A dan B. Yang ketiga yaitu hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim seperti tersebut di muka, yaitu pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang keempat yaitu hak untuk mendapat juru bahasa, diatur di dalam pasal 53 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang kelima yaitu hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan, diatur di dalam pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang keenam yaitu hak untuk mendapat nasihat hukum dari penasihat hukum yang ditunjukkan oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan bagi tersangka atau terdakwa yang diancam pidana mati dengan biaya cuma-cuma.
Yang ketujuh yaitu hak tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya diatur di dalam pasal 57 ayat 2. Yang kedelapan yaitu hak untuk menghubungi dokter bagi tersangka atau terdakwa yang ditahan diatur di dalam pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang kesembilan yaitu hak untuk diberitahu kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya, dan hak untuk berhubungan dengan keluarga dengan maksud yang sama yaitu di atas di dalam pasal 59 dan 60 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang ke-10 yaitu hak untuk dikunjungi sanak keluarga yang tidak ada hubungan dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan diatur di dalam pasal 61 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang ke-11 yaitu hak tersangka atau terdakwa untuk berhubungan surat menyurat dengan penasihatnya yaitu penasihat hukumnya diatur di dalam pasal 62 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan lain sebagainya yang pengaturannya sama-sama diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.